Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nitra Meli. Iya, angkatan tahun 2024, pendidikan biologi Universitas Samudra. Halo teman-teman pendidik, pernah nggak merasa kesulitan saat mengajar? Entah karena siswa kurang fokus atau materi sulit dipahami? Tenang, di video ini kita akan membahas berbagai teknik mengajar yang bisa membuat kelas lebih hidup, interaktif, dan pastinya seru. Yuk langsung aja kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengajar siswa. Teknik pembelajaran merupakan cara spesifik untuk mengimplementasikan metode pembelajaran. Tujuan teknik pembelajaran adalah membantu siswa memahami materi pembelajaran, menambah wawasan siswa, menciptakan hasil belajar yang optimal, dan membuat siswa berpikir kritis. Teknik pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada metode pembelajaran yang digunakan. Beberapa teknik pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran berbasis permainan, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran visual, pembelajaran berbasis cerita, pembelajaran aktif, penggunaan teknologi pendidikan, teknik affinity grouping. Teknik pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memahami materi dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ada 3. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan dan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan dan variasi. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ialah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai pembelajaran, sedangkan keterampilan penutup pembelajaran merupakan usaha guru dalam mengakhiri pembelajaran. Pembuka pelajaran. Dalam pembuka pelajaran dapat dilakukan yang pertama yaitu 1. Menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti belajar. Yang kedua itu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat yaitu menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Selanjutnya itu penutup pembelajaran. Penutup pelajaran dapat dilakukan dengan cara yang 1. Memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah ia lalui. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang ketiga, menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetisi yang telah dikuasai dari tema yang telah dibahas. Komponen membuka pelajaran yang pertama yaitu menumbuhkan perhatian siswa. Salah satu prinsip yang diperlukan dalam belajar untuk menarik perhatian siswa, guru dapat melakukan dengan berbagai cara, yaitu variasi mengajar guru, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik, penggunaan pola interaksi belajar yang variasi. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Cara untuk membangkitkan motivasi siswa yaitu dengan cara memperlihatkan sikap hangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, memperlihatkan minat siswa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memberi acuan. Memberi acuan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengemukakan tujuan dan batas tugas, menjelaskan langkah pembelajaran, mengingatkan tema yang akan dipelajari, dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat yaitu membuat kaitan. Kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Guru harus mengaitkan tema baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan, pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu komponen menutup pembelajaran. Komponen menutup pembelajaran yang pertama yaitu meninjau kembali. Meninjau kembali bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang telah dia bahas. Yang kedua yaitu melakukan penilaian.
Bentuk penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan, meminta salah satu siswa menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar, meminta salah satu siswa untuk mengaplikasikan hasil belajar yang telah diperoleh di depan kelas, meminta siswa untuk menyatakan pendapat tentang bahan dan kegiatan, dan memberi soal tertulis yang dikerjakan siswa di luar kelas. Selanjutnya, ada pula prinsip keterampilan pembelajaran membuka dan menutup. Yang satu yaitu prinsip kebermaknaan, dan yang kedua yaitu prinsip kesinambungan dan ketuhanan. Keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pelajaran terpadu. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru untuk membuat sesuatu menjadi jelas karena akan berpengaruh secara langsung terhadap pemahaman siswa. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru memperoleh informasi tentang suatu objek yang ditanyakan. Manfaatnya yaitu memberi penguatan. Yang satu, membangkitkan dan menjaga perhatian serta motivasi siswa. Yang kedua, memudahkan siswa mempelajari isi materi. Yang ketiga, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa atau tingkah laku yang positif saja. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian siswa. Yang kelima yaitu memelihara iklim kelas yang kondusif. Selanjutnya yaitu mengadakan variasi. Mengadakan variasi yaitu berupa menumbuhkan dan meningkatkan motivasi siswa, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, menghindari pelajaran yang membosankan dan monoton, meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa, melayani karakteristik siswa, dan gaya belajar yang beraneka ragam. Komponen keterampilan menjelaskan yaitu ada beberapa. Yang satu, kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, umpan balik atau feedback. Dan selanjutnya ada komponen keterampilan bertanya yaitu berupa pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, dan penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. Keterampilan memberi penguatan dan variasi. Keterampilan memberi penguatan. Kemampuan guru dalam merespon perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif agar perilaku atau perbuatan tersebut dapat terulang atau meningkat. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Kemampuan guru untuk mengubah keadaan agar tidak monoton, membosankan, menjenuhkan yang berkaitan dengan gaya mengajar guru. Penggunaan alat dan media belajar, pola interaksi pembelajaran. Manfaatnya yaitu memberi penguatan, membangkitkan dan menjaga perhatian serta motivasi siswa, memudahkan siswa mempelajari isi materi, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian siswa, memelihara iklim kelas yang kondusif, mengadakan variasi yaitu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi siswa, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, menghindari pembelajaran yang membosankan dan monoton, meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa, melayani karakteristik siswa dan gaya belajar yang beraneka ragam. Komponen memberi penguatan yaitu ada dua. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan menggunakan kata-kata atau kalimat berupa pujian, dukungan, dorongan, dan pengakuan. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini dapat dilakukan dengan menggunakan raut wajah, mimik muka, gestur atau isyarat badan, gerak mendekati siswa, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, penguatan dengan barang atau benda. Selanjutnya yaitu komponen mengadakan variasi. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar.
menggunakan variasi suara rendah ke tinggi, suara binatang, dan lain-lain. Variasi dalam pemusatan perhatian. Ini penting untuk diingat. Variasi dengan kesenyapan, diam sejenak. Jadi dalam belajar itu kita perlu diam sejenak. Variasi dengan kontak pandang. Kita harus bisa memandang kontak mata dengan siswa. Itu variasi gerakan badan dan mimik wajah, keluasan guru dan ekspresif. Variasi dengan perubahan posisi guru. Jadi guru dalam mengajar itu jangan diam berdiri di satu tempat saja, namun boleh bergerak ke sana kemari agar siswanya tidak boring ya. Berikut ini ada contoh variasi dalam pola interaksi pembelajaran, yaitu variasi pola interaksinya satu arah, dua arah, dan banyak arah. Selanjutnya yaitu variasi dalam menggunakan media. Variasi dalam menggunakan media dapat berupa media visual, grafis dua dimensi, dapat berupa bagan, grafik, diagram, poster, kartun, dan komik. Model tiga dimensi dapat berupa miniatur, mockup, diorama, atau yang lain-lainnya yang dapat membantu pelajaran. Realia atau memberikan pengalaman langsung, mata, uang, tumbuhan, binatang. Realia ini dapat dilakukan dengan cara kita observasi keluar ruangan. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas saja, tapi kita bisa mengeksplorasi di sekitar alam, sekitar sekolah saja, tidak usah jauh-jauh. Media audio. Media audio ini dapat biasanya digunakan oleh guru bahasa Inggris ya dalam listening anak muridnya. Namun media audio ini juga bisa digunakan oleh guru-guru lain. Media audio ini berupa musik, podcast, rekaman kaset, program radio yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini membuat siswa itu tidak merasa boring dengan pelajaran yang itu saja. Jadi kita bisa menggunakan media audio ini. Yang selanjutnya yaitu media audio visual, yaitu program televisi atau video. Kita dapat menggunakan video pembelajaran di dalam kelas. Kita bisa menyalakan video pembelajaran di kelas menggunakan film yang berupa yang di dalam film itu tidak muluk-muluk tentang hal-hal yang menyenangkan, tapi kan ada juga film yang dia dapat memberikan pelajaran gitu ya. Dan terima kasih atas kalian yang sudah menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.